Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati dari kelas TI 6C, jurusan Teknik Informatika STIMIK Handayani Makassar. Di sini saya akan membawakan materi model prototipe. Dengan pembahasan yang pertama, definisi model prototipe, yang kedua, gambar model prototipe, yang ketiga, aktivitas prototipe, yang keempat, cara kerja atau konsep, yang kelima, keunggulan model prototipe, yang keenam, kelemahan model prototipe, yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, definisi model prototipe. Prototyping merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan model prototyping ini, mengembangkan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Yang kedua, sering terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa menyebut secara detail output apa saja yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Sebaliknya, di sisi pengembang kurang memperhatikan efisiensi algoritma, kemampuan sistem operasi dan interface yang menghubungkan manusia dan komputer. Yang ketiga, untuk mengatasi ketidakserasian antara pelanggan dan pengembang, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara keduanya sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknik, dan pelanggan akan mengetahui proses dalam menyelesaikan sistem yang diinginkan. Dengan demikian, menghasilkan sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Yang keempat, kunci agar model prototipe ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototipe akan dihilangkan sebagai atau keseluruhannya, dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Kemudian, gambar prototipe. Gambar prototipe seperti yang saya tampilkan di layar. Kemudian, aktivitas prototipe. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan, analisa terhadap kebutuhan color user. Yang kedua, quick design, pembuatan desain global untuk membentuk SW contoh. Yang ketiga, build prototipe, pembuatan SW prototipe termasuk pengujian dan penyempurnaan. Yang keempat, evaluasi pelanggan, pengevaluasian prototipe dan memperhalus analis kebutuhan calon pemakai. Yang kelima, pembuatan dan implementasi. Pembuatan sebenarnya termasuk desain, coding, dan testing. Cara kerja konsep. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. 2. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format atau output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis PET, pengujian arsitektur, dan lain-lain. 6. Evaluasi sistem.
Pelanggan pengevaluasi apakah sistem yang sudah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Keunggulan prototipe. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam membentuk kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Kelemahan prototipe. Pelanggan yang tidak melihat atau tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan dalam jangka waktu lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Prototyping memungkinkan terjadinya pengembalian terhadap kode, implementasi, dan perbaikan siklus hidup yang digunakan untuk mendominasikan sistem informasi. Prototyping tidak menolak kebutuhan dari fase analisis sistem. Prototyping hanya dapat memecahkan masalah yang salah dan memberi kesempatan sebagai sistem pengembangan konvensional. Perancangan isu numerik tidak dialamatkan oleh prototyping. Isu tersebut dapat dilupakan jika pengguna tidak berhati-hati. Prototyping dapat mengurangi kreativitas perancangan. Kesimpulan, model prototyping berfungsi sebagai mekanisme pendefinisian kebutuhan. Pertama, developer menggali semua kebutuhan user secara cepat, kemudian membangun prototyping yang sesuai dengan yang diinginkan dengan cepat pula dan ditunjukkan ke user. Baru dibuat PL yang sesungguhnya berdasarkan komentar user terhadap prototype. Itulah penjelasan materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.